Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kaifa halukunna? Apa kabar ananda semua yang solihah? Semoga ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ananda semua, hari ini kita akan masuk ke pembahasan yaitu tentang sholat ya, dan tata cara serta bacaannya yang sesuai dengan tata cara sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, ananda sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, Ibu akan sedikit mengulas materi sebelumnya, yaitu pembahasan tentang Al-Quran dan menghafal surat-surat pendek yang ada di Al-Quran pada juz 30. Salah satu di antara surat yang ananda hafalkan yaitu surat Al-Ma'un pada ayat 4 dan 5 yang menjelaskan tentang sholat. Pada ayat keempat yang berbunyi Fawailul lil musallin, yang artinya maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kemudian pada ayat kelima yang berbunyi alladzina hum an sholatihim sahun, yang artinya yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Tafsir Al-Muyassar menjelaskan tentang surat Al-Ma'un pada ayat 4 dan 5, yaitu maka azab berat bagi orang-orang yang sholat, yang lalai dari sholat mereka, yakni tidak menegakkannya sebagaimana mestinya dan tidak menunaikannya pada waktunya. Sholat adalah suatu kewajiban dan kebutuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam rukun Islam, sholat menjadi bagian terpenting setelah syahadat. Karena sholat adalah bagian pembeda antara orang muslim dan orang kafir. Maka dari itu, kepada ananda semua dan seluruh umat muslim, bersegeralah menunaikan sholat apabila sudah memasuki waktu sholat, agar kita tidak terjerumus ke dalam golongan orang-orang munafik karena lalai dalam sholat kita. Sholat diibaratkan sebagai tiangnya agama Islam. Rasul bersabda yang artinya, hal yang paling utama dalam agama ini adalah Islam, yaitu 2 kalimat syahadat, dan tiangnya adalah sholat. Nah, adakah di antara ananda yang pernah meninggalkan sholat? Masya Allah, Ibu yakin tidak ada ya? Insya Allah ananda solihah semuanya selalu mendirikan sholat. Masya Allah ya. Ananda solihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat terdiri dari 2 macam, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib biasa kita mengenalnya dengan sholat fardu ya. Sholat wajib atau sholat fardu adalah sholat yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Karena sesiapa yang meninggalkan sholat wajib atau sholat fardu, maka ia telah berbuat dosa. Sholat wajib atau sholat fardu yaitu ada 5 waktu yang harus kita kerjakan dalam sehari semalam.
Di antaranya yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat ashar, sholat maghrib, dan sholat isya. Seluruhnya berjumlah 17 rakaat ya Ananda. Nah, sholat wajib harus dikerjakan pada waktunya. Adapun bagi laki-laki, maka ada tambahan yaitu sholat Jumat sebagai pengganti sholat zuhur pada hari Jumat. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu sholat sunnah. Sholat sunnah ialah sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Akan tetapi tidak sampai diwajibkan ya. Apabila dikerjakan, akan diberikan pahala. Dan apabila ditinggalkan, tidak mendatangkan dosa atau tidak mendapatkan dosa. Hanya saja orang yang tidak mengerjakannya akan merugi karena tidak mendapatkan pahala. Nah, sholat sunnah di sini ada berbagai jenis dan waktu pelaksanaannya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat sunnah rawatib, yaitu dikerjakan sebelum atau setelah sholat wajib. Yang kedua, sholat duha atau sholat sunnah duha, yaitu dikerjakan setelah matahari terbit sejak pukul 7 pagi hingga menjelang waktu sholat zuhur. Ketiga, sholat sunnah istikharah, yaitu dikerjakan untuk memohon yang terbaik dalam menentukan pilihan. Yang keempat, yaitu sholat tarawih, dikerjakan setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Yang kelima, sholat witir, dikerjakan sebagai penutup sholat-sholat di penghujung malam. Jumlah rakaatnya selalu ganjil. Yang keenam, sholat tahajud, yaitu dikerjakan pada tengah malam hingga menjelang subuh. Yang ketujuh, sholat istisqa, yang dikerjakan pada musim kemarau untuk memohon agar Allah menurunkan hujan. Yang kedelapan, sholat tahiyatul masjid, dikerjakan ketika kita masuk masjid sebelum duduk di dalamnya. Dan yang kesembilan, yang terakhir, sholat syukrul wudhu, yaitu dikerjakan setelah kita berwudu. Ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang Ibu banggakan, kali ini kita akan memasuki pembahasan pada praktik sholat dan bacaannya. Sholat kita akan diterima oleh Allah apabila dikerjakan dengan niat ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik bacaannya maupun gerakannya. Sholat diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Adapun rangkaiannya adalah silahkan Ananda simak ya. Yang pertama adalah niat dalam hati. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berdiri tegak menghadap kiblat bagi yang mampu. Urutan yang ketiga adalah takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga dan bahu sambil membaca takbir Allahu Akbar. Yang keempat adalah sedekap, yaitu meletakkan tangan kanan pada punggung telapak tangan kiri di atas dada, membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan surat pendek. Doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minat danas.
Allahumma usil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah dan surat pendek. Dimulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Gerakan yang kelima adalah ruku, yaitu meratakan punggung dengan leher. Kedua tangan memegang lutut. Sambil membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ufirli. Gerakan selanjutnya adalah i'tidal atau bangun dari ruku, yaitu dengan mengangkat kedua tangan seperti pada gerakan takbiratul ihram, lalu melepas kedua tangan di samping kanan dan kiri, membaca Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Gerakan yang ketujuh adalah sujud, yaitu meletakkan kedua lutut, jari kaki, dahi, dan ujung hidung di lantai, serta meregangkan tangan dan mengangkat siku. Membaca doa Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ufirli. Gerakan yang kedelapan adalah duduk iftiros atau duduk di antara dua sujud, yaitu dengan cara mengangkat kepala dari sujud dengan bertakbir, lalu duduk dengan tenang sambil membaca doa Allahumma ufirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Setelah duduk iftiros, gerakan selanjutnya adalah sujud yang kedua. Sujud yang kedua dilakukan seperti sujud yang pertama, membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ufirli. Gerakan yang 9 adalah duduk tasyahud awal. Gerakan ini dilakukan setelah selesai dari sujud yang kedua, dengan cara duduk di atas kaki kiri dan meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut. Acungkan telunjuk tangan kanan sambil membaca doa tasyahud. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dilanjutkan dengan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ditambah doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Adapun duduk pada rakaat akhir disebut duduk tasyahud akhir. Caranya, majukan atau masukkan kaki kiri di bawah kaki kanan dengan membaca doa At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ditambah doa, Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Gerakan terakhir dalam sholat adalah mengucapkan salam, yaitu memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri. Yang pertama, sampai terlihat pipi kananmu, dan yang kedua, sampai terlihat pipi kirimu oleh orang yang di belakang. Sambil membaca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai sholat, kita lanjutkan dengan dzikir setelah sholat. Zikir setelah sholat, yang pertama kita membaca istighfar 3 kali, kemudian membaca tasbih 33 kali, membaca tahmid 33 kali, dan membaca tahlil 33 kali dengan menggunakan jari telunjuk bagian kanan. Kemudian diakhiri dengan membaca zikir berikut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini. Semoga setelah Ananda menyimak materinya, Ananda tidak lagi lalai dalam mengerjakan sholat, apalagi sampai meninggalkan sholat.
Na'udzubillahi min zalik. Dan dalam gerakan sholat, Ananda, gerakan sholat mempunyai manfaat, yaitu melatih sendi-sendi atau otot-otot yang ada pada tubuh kita dan mengatur aliran darah agar tetap stabil dan normal. Gerakan sholat adalah salah satu sarana olahraga bagi seorang muslim. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada kata atau ucapan serta tulisan yang kurang baik, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.